Assalamualaikum anak-anak Soli Solihah. Bertemu lagi dengan Ustazah Fani di sini. Kita akan belajar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam biasa juga disebut dengan bentang alam. Bentang alam dibagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam daratan terlebih dahulu. Ini Ustazah sedang berada di salah satu wilayah di daerah Pasuruan, yaitu di kaki Gunung Bromo di daerah Nongko Jajar. Hai, assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ustazah sedang berada di lembah gunung di daerah Nongko Jajar. Nah, di sini Ustazah sedang berdiri di sebuah perkebunan, yaitu perkebunan sayur kol. Ada yang sudah tahu? Di daerah pegunungan tanahnya sangat banyak mengandung zat hara. Nah, zat hara adalah zat yang dibutuhkan tumbuhan dan sayuran untuk bisa tumbuh dengan subur. Mau tahu tumbuhan kol seperti apa? Yuk kita simak. Dengan nama Latin Brassica oleracea, sayur kol sering juga disebut dengan kubis. Sayuran ini sangat cocok ditanam di daerah pegunungan, dataran tinggi, dan lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang dikelilingi oleh perbukitan atau pegunungan. Bukit dan perbukitan. Bukit adalah bentang alam yang lebih tinggi dari sekitarnya. Ketinggiannya antara 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Perbukitan adalah serangkaian bukit-bukit. Gunung dan pegunungan. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi, memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan merupakan rangkaian dari gunung-gunung. Gunung dibagi menjadi dua, yaitu gunung aktif yang memiliki aktivitas vulkanik seperti erupsi, letusan magma, lahar, dan lain-lain. Gunung tidak aktif merupakan gunung yang tidak memiliki aktivitas vulkanik. Dataran tinggi. Dataran yang luas dan memiliki tinggi lebih dari 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi cocok sebagai tempat peternakan, pendidikan, pariwisata, dan pemukiman warga. Dataran tinggi sangat banyak menarik minat wisatawan karena keindahan alamnya. Delta. Delta merupakan daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta yang luas dapat dijadikan sebagai pemukiman penduduk seperti di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, atau seperti Pulau Kumala yang terdapat di daerah Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pulau Kumala memiliki daya tarik tersendiri sebagai objek wisata di daerah Kalimantan Timur. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan daratan luas yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di dataran rendah terdapat banyak sekali pemukiman masyarakat. Selain itu, banyak sekali tempat-tempat pariwisata, perkantoran, dan juga sepanjang poros jalan raya yang ada di dalam video ini merupakan pertokoan dan pusat perdagangan. Di sebelah kiri jalan bisa kita lihat merupakan Stadion Untung Suropati. Stadion yang dimiliki Kota Pasuruan sebagai pusat olahraga untuk warga Pasuruan. Pusat perkantoran sangat cocok berada di dataran rendah, karena perkotaan besar biasanya ada di dataran rendah. Tidak sedikit juga banyak pusat-pusat perkantoran di daerah dataran tinggi. Dataran rendah biasanya berbatasan langsung dengan area pesisir
atau pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan lautan, biasanya landai dan berbentuk pasir. Namun, ada juga pantai yang langsung berbatasan langsung dengan bukit. Di sebelah kiri kita merupakan Sungai Gembong yang menuju ke laut. Sungai merupakan aliran air yang panjang mengalir dari hulu gunung ke hilir atau muara. Muara adalah tempat masuknya air sungai ke laut. Kini kita sedang menuju ke muara. Di sana kita dapat melihat laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan, memisahkan pulau ataupun memisahkan benua. Laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Selain laut dan sungai, penampakan alam perairan berupa danau. Danau yang terdekat dari Pasuruan adalah Danau Ranograti. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Danau dibagi menjadi 3, yaitu danau tektonik yang terbentuk karena gempa bumi, kemudian danau vulkanik yang terbentuk karena letusan gunung berapi, yang ketiga adalah danau buatan manusia yang bertujuan untuk menampung air hujan dan sebagai PLTA. Selanjutnya, yang terakhir adalah rawa. Rawa merupakan daratan yang selalu digenangi air. Rawa yang terdekat dari sini yang bisa kita lihat dari jalan raya adalah rawa yang berada di Raji, Kabupaten Pasuruan. Demikian materi tentang kenampakan alam hari ini. Tugas akan dilampirkan pada Google Classroom di masing-masing kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.